sudah menjadi presiden 7 tahun, tapi praktek pungli masih ada. Ya nggak? Terus ini menjadi bukti bahwa revolusi mental itu gagal total. Ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barusan saya nonton Mbak Nana di acara Mata Najwa 16 Juni 2021 di Trans 7. Serba Pungli judulnya. Jadi saya agak lucu dan ketawa ya. Ya, senang juga sih. Jadi minggu kemarin itu Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu kan sidak ke depo-depo kontainer dan juga ke pelabuhan. Jadi sidak, terus di situ ngobrol sama banyak driver trailer yang akhirnya menemukan fakta bahwa di depo maupun di pelabuhan itu banyak praktek pungli, dan menjadi viral karena diupload di YouTube-nya Sekretariat Presiden. Terus di situ Pak Presiden Jokowi telepon langsung Pak Kapolri untuk segera menuntaskan praktek-praktek pungli di depo kontainer. Ya, jadi Pak Presiden mungkin lupa ya, kalau tahun 2014 itu kan Pak Presiden yang menggembor-gemborkan sebuah, entah itu visi misi, entah itu cuman jualan kampanye saja, yaitu revolusi mental. Dengan adanya pungli ini, Bapak ini kan sudah menjadi presiden 7 tahun. Sudah menjadi presiden 7 tahun, tapi praktek pungli masih ada. Ya nggak? Terus ini menjadi bukti bahwa revolusi mental itu gagal total. Ya, itu buktinya masih banyak orang pungli di masyarakat kaum bawah lah ya. Belum yang pungli-pungli orang berdasi alias korupsi. Ya kan kita lihat kemarin tuh dana bansos untuk membantu korban COVID saja itu dipungli sama Pak Menteri itu. Aduh, jadi sekali lagi sudah 7 tahun Pak Presiden menjadi sudah 7 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, tapi pungli dan korupsi masih ada dan bahkan merajalela. Ini bukti bahwa revolusi mental yang Bapak gembor-gemborkan itu gagal total. Revolusi mental gagal total. Ya kalau memang Bapak punya program, itu program bagus dan saya setuju itu revolusi mental itu. Yang tujuannya jelas agar generasi kita itu ya nggak punya budaya korup lah, ya nggak? Agar generasi kita menjadi generasi yang jujur, yang baik, kan begitu revolusi mental itu. Yang pintar, unggul. Tapi kenyataannya apa? Sampai sekarang masih ada. Nah, tolong Pak, makanya itu kalau Bapak punya program, itu program bagus, diimplementasikanlah di bawah. Ada program-programnya jelas revolusi mental ini. Oke. Terus kepada jajaran-jajaran pejabat di lingkungan Bapak juga ditanamkan itu revolusi mental. Jadi kita nggak menemukan lagi pejabat-pejabat yang korupsi, anggota-anggota DPR yang korupsi, Pak Menteri yang korupsi. Kan begitu tujuan revolusi mental tuh, wah negara aman.
Balik lagi ke masalah kemarin tuh di depo kontainer tuh, banyak praktek pungli, kemudian ditangkepin tuh yang pengurus-pengurus depo tuh. Nah, akibatnya apa tuh? Kemarin tuh 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, hari ini itu di area depo itu macet total, sehingga kegiatan ekspor impor itu terganggu karena kemacetan. Kenapa kok bisa macet? Ya, orang-orang senior di depo itu kan ditangkepin sama Pak Polisi, sehingga pengurus karyawan deponya itu, yang karyawan lama yang ditangkap itu kan nggak kerja tuh. Nah, diambillah karyawan-karyawan yang baru, karyawan baru yang belum berpengalaman, sehingga operasional di dalam depo itu menjadi terganggu. Pergerakan kontainer menjadi lambat. Proses lift on, menaikkan kontainer ke chassis kontainer menjadi lambat, sehingga di dalam depo itu stuck. Di dalam depo stuck, banyak antrian kontainer dan akhirnya keluar ke jalanan, sehingga area jalanan di Tanjung Priok dari Senin sampai Rabu itu di kawasan Cakung, Marunda, Cilincing itu macet. Nah, mengganggu nih. Jadi ini imbas daripada kemarin tuh sidak Pak Jokowi itu, kemacetan yang luar biasa terjadi karena kasus itu. Beberapa orang oknum ditangkap kasus pungli. Tuh. Jadi kembali ke kasus pungli, kan kemarin kita lihat Pak Prabowo itu ada podcast dengan Om Deddy Kobuzer tuh. Podcast Deddy Kobuzer. Ya, kita bukan orang yang baru jadi warga negara Indonesia. Bukan orang yang baru kemarin jadi warga negara Indonesia. Kita kan udah lama. Jadi praktek pungli ini sudah mendarah daging di berbagai sektor, ya kan? Di berbagai lapisan masyarakat ini udah terjadi. Ini PR kita bersama. Tuh, makanya tolong pendidikan agama itu penting ditanamkan, jangan malah dihapuskan, karena itu pondasi itu. Tanamkan mental yang bagus tuh di generasi-generasi muda kita, anak-anak kita, sehingga revolusi mental yang Bapak canangkan, gembar-gemborkan dari tahun 2014 itu nggak gagal gitu loh. Jangan malah kurikulum untuk pendidikan agama dihapus, jangan. Itu justru yang paling penting. Percuma menjadi orang yang pintar tapi mentalnya kacau, ya gak? Itu Pak Jokowi. Jadi kalau memang Pak Jokowi punya niat memberantas pungli, saya mohon bukan cuman di satu sektor saja, tapi di banyak sektor. Bagaimana bea cukainya, bagaimana Bapak polisi-polisinya tuh di dalam ada pungli apa enggak. Terus di berbagai sektor lah, di kementerian, di sekolah-sekolah, di perguruan-perguruan tinggi, ada nggak pungli sana, tolong diselesaikan, sehingga kita menjadi bangsa yang jujur, nggak ada uang yang terhambur-hamburkan tidak perlu, dan uang-uang pungli itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik, begitu loh. Oke, terima kasih Mbak Nana, Mbak Najwa Shihab, ya, atas topik yang Mbak Nana suguhkan hari ini. Benar-benar oke, keren. Saya selalu nonton Mata Najwa karena selalu memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan negara kita terbebas daripada pungli dan revolusi mental yang digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi tidak lagi gagal, tidak lagi mental. Bukan revolusi mental, tapi benar-benar revolusi mental. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.